Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Viola Elana Cipta dari Prodi PGSD 1B dan kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang PUBI atau ejaan yang disempurnakan. Kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali murid sekolah dasar. Keterampilan berbahasa tidak hanya mencakup satu aspek saja, tetapi di dalamnya termasuk membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan. Ejaan adalah cara menulis bahasa kata atau kalimat dengan menggunakan huruf dan tanda baca. Di dalam perkembangannya, bahasa Indonesia pernah menggunakan beberapa macam ejaan, sampai akhirnya dikeluarkan aturan ejaan baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pada saat ini, Indonesia menggunakan ejaan yang disebut ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada bulan Agustus tahun 1972. Setelah diresmikan dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Penjelasan lebih lanjut mengenai aturan ejaan dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan dilampirkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0196-U-1975 pada tanggal 27 Agustus 1975. Penjelasan lebih lanjut mengenai aturan ejaan dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan dilampirkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0196-U-1975 pada tanggal 27 Agustus 1975. Di dalam pedoman itu diatur hal-hal mengenai 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, 3. Penulisan kata, dan yang keempat penulisan unsur serapan. Pembahasan ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, untuk mengetahui pengertian ejaan yang disempurnakan, yang kedua, untuk mengetahui pemakaian huruf yang baik dan benar, yang ketiga, untuk mengetahui contoh dan macam-macam EYD, yang keempat, untuk mengetahui kenapa ejaan yang disempurnakan dirubah ke dalam PUEBI, yang kelima, untuk mengetahui ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau PUEBI. Saya akan menjelaskan tentang pengertian PUEBI atau EYD. Pengertian PUEBI atau EYD. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau singkatan juga dari PUEBI merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang sebelumnya berlaku dikenal dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. PUEBI ditetapkan menjadi ejaan yang berlaku saat ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Artinya, sebagian besar aturan yang terdapat dalam EYD masih berlaku dalam PUEBI. Di dalam PUEBI ditambahkan kaidah-kaidah baru untuk lebih menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf EYD meliputi 1. Huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang digunakan untuk menulis kalimat atau kata berupa huruf vokal dan konsonan. Contohnya seperti A dibaca A dengan huruf A saja, sedangkan B dibaca B dengan huruf B dan E. Nomor 2. Huruf vokal. Yang melambangkan huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, E, I, O, dan U. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. 4. Huruf diftong.
Huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Diftong di sini dilambangkan dengan ai, au, ei, dan oi. Contohnya seperti lambang ai pada kata pandai dengan posisi akhir. Lambang au pada kata autodidak dengan posisi awal. Dan lambang oi pada kata boikot dengan posisi tengah. Oke, nomor 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah penggabungan dua huruf konsonan tertentu yang membentuk suatu intonasi yang baru. Adapun huruf-huruf tersebut yaitu ang, nye, sa, dan ka. Seperti halnya huruf diftong. Di sini, gabungan huruf konsonan juga bisa diletakkan di awal, di tengah, atau belakang suatu kata. Contohnya seperti lambang ka pada kata khusus dengan posisi awal. Lambang sya dengan kata syarat dengan posisi awal. Dan lambang dengan kata banyak dengan posisi tengah. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, untuk, dan, ataupun dari. Penggunaan huruf kapital ada 18. Di sini saya ambil 3, yaitu 1. Huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya seperti Nicholas Saputra, Choi Hyun Suk, ataupun Haruto. 3. Huruf kapital tidak dipakai sebagai nama orang yang termasuk nama jenis ataupun satuan ukuran. Contohnya seperti mesin diesel, 5 volt, ataupun 10 ampere. Ketiga tersebut tidak menggunakan huruf kapital atau huruf besar. 7. Huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang letaknya miring tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif atau huruf sambung. Huruf miring biasanya dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya seperti nama ilmiah buah manggis yaitu Carrasinia mangostama. Pada tahun 2015, EYD diganti menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun latar belakang dari perubahan ini antara lain: 1. Adanya kemajuan dalam berbagai bidang ilmu. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin maju membuat penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas, baik secara lisan maupun tulisan. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa perlunya perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. 2. Memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia perlu disempurnakan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Perubahan ini bukan berarti mengubah secara keseluruhan isi dari EYD. Adapun perbedaan yang mendasar dari EYD dengan PUEBI yaitu: 1.
Penambahan huruf vokal diftong EI dalam EYD hanya ada 3, yaitu AI, AU, dan AO. Penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang tidak termasuk julukan. Sedangkan dalam PUEB, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD. Sedangkan pada PUEB, huruf tebal tidak dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Partikel pun pada EYD ditulis terpisah kecuali yang sudah lazim digunakan, maka penulisannya ditulis serangkai. Sedangkan pada PUEB, partikel pun tetap ditulis terpisah kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai. 5. Penggunaan bilangan. Pada PUEB, penggunaan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 6. Penggunaan titik koma. Pada EYD digunakan dalam perincian tanpa penggunaan kata dan, sedangkan dalam PUEB penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. 7. Penggunaan tanda titik koma pada PUEB dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 8. Penggunaan tanda hubung. Pada PUEB tidak dipakai di antara huruf dan angka, jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 9. Tanda hubung pada PUEB digunakan untuk menandai bentuk yang menjadi objek bahasan, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 10. Penggunaan tanda kurung dalam perincian pada EYD hanya digunakan pada perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah, sedangkan pada PUEB tidak ada hal yang mengaturnya. 11. Penggunaan tanda elipsis dalam EYD dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam PUEB tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Penggunaan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 6. Penggunaan titik koma. Pada EYD digunakan dalam perincian tanpa penggunaan kata dan, sedangkan dalam PUEB penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. 7. Penggunaan tanda titik koma pada PUEB dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 8. Penggunaan tanda hubung. Pada PUEB tidak dipakai di antara huruf dan angka, jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 9. Tanda hubung pada PUEB digunakan untuk menandai bentuk yang menjadi objek bahasan, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 10. Penggunaan tanda kurung dalam perincian pada EYD hanya digunakan pada perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah, sedangkan pada PUEB tidak ada hal yang mengaturnya. 11. Penggunaan tanda elipsis dalam EYD dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam PUEB tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Berikut adalah beberapa perbedaan EYD dan PUBI. 1. Dalam EBI terdapat penambahan huruf diftong yaitu E. 2. Menurut EBI, huruf kapital digunakan pada awal huruf unsur julukan. 3. Dalam EBI terdapat penggunaan huruf tebal. 4. Dalam EBI terdapat aturan penambahan kata dan pada setiap perincian. 5. Dalam EBI terdapat aturan penulisan bilangan dengan huruf pada unsur nama geografi. 6. Dalam EBI terdapat tambahan penggunaan tanda elipsis untuk ujuran yang tidak selesai dalam dialog. 7. Dalam EBI terdapat tambahan penggunaan tanda hubungan strip untuk bentuk terikat yang menjadi objek bahasan.
dan penghilangan tanda hubungan di antara angka dan huruf dalam singkatan apabila melambangkan jumlah huruf. 8. Menurut Ebi, partikel pun tidak disambungkan dengan kata lain, kecuali untuk bentuk kalimat pada kata penghubung atau disebut dengan konjungsi. 9. Dalam Ebi terdapat aturan penggunaan tanda kurung untuk mengkapit huruf atau angka sebagai penanda rincian yang tersusun di bawah. Contoh kalimat sesuai PUBI adalah penggunaan huruf kapitalnya pada huruf pertama awal kalimat. Contoh, 1. Pekerjaan itu harus diselesaikan hari ini. 2. Besok kita akan ke Jakarta. Penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama orang. Contohnya, Hasrat Basri. 2. Rudi Hartono. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam Al-Quran, Kristen Alkitab, Tuhan Allah. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau ridhoi. Dan lain-lainnya. Pembahasan. PUBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUBI merupakan pengganti dari EYD dan atau ejaan yang disempurnakan. Contoh-contoh kalimat EYD. 1. Kami panjatkan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa. 2. Puji syukur kepadanya. 3. Terima kasihku atas karuniamu. 4. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Ilahi Robbi. 5. Allah yang menciptakan alam dan seisinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau disebut juga EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek. Yang ke-1 ada pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan huruf, yang ketiga ada penulisan kata, yang keempat ada penulisan unsur. Yang ke-1 ada pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut juga EYD dikenal sebanyak menggunakan huruf abjad. Ada beberapa bagian pemakaian huruf. Yang ke-1 ada huruf abjad, yang kedua ada huruf vokal, yang ketiga ada huruf konsonan, yang kelima ada huruf diftong, yang keenam ada gabungan huruf konsonan. 2. Penulisan huruf. 2 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf di dalam ejaan yang disempurnakan, yaitu yang ke-1 ada penulisan huruf besar dan yang kedua ada penulisan huruf miring. Penulisan huruf besar atau berkapital, ada kaidah penulisan huruf besar. Yang ke-1 digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat, yang kedua digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung, yang ketiga digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan atau nama kitab, yang kelima digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, yang kelima digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat, yang keenam digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, yang ketujuh digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan suku bahasa, yang kedelapan digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, atau peristiwa sejarah. Dalam penulisan huruf miring, huruf miring digunakan untuk yang ke-1 penulisan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua menegaskan dan mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Dan yang ketiga ada penulisan kata nama ilmiah atau ungkapan asing. Penulisan kata, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata, yaitu ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk yang ditulis sebagai kesatuan. Yang kedua ada kata turunan atau kata berimbuhan. Kaidah yang diharuskan diikuti penulisan kata turunan. Yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang yang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda strip. Ada kata gabungan kata lazim disebut juga kata majemuk, termasuk istilah khusus. Keempat, penulisan unsur serapan.
Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang satu secara adopsi, yang kedua secara adaptasi. Secara adopsi yaitu unsur asing itu diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan. Contohnya editor, Civitas Akademik, De Facto, dan Bridge. Secara adaptasi yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Salah satu contoh yang tergolong adaptasi yaitu ekspor, material, sistem, atlet, manajemen, koordinasi, dan fungsi. Yang kelima, pemakaian tanda baca. Ada beberapa pemakaian tanda baca. Satu, ada tanda titik. Yang kedua, ada tanda koma. Yang ketiga ada tanda seru. Yang keempat, ada tanda titik koma. Yang kelima, ada tanda elipsis. Yang keenam, ada tanda garis miring. Yang ketujuh, ada tanda petik. Yang kedelapan, ada tanda petik tunggal. Yang kesembilan, ada tanda garis miring. Saya akan menyimpulkan materi tentang PUEB. Berbicara tentang PUEB sendiri merupakan bentuk singkat dari kalimat Perubahan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB ini merupakan penyempurnaan dari EYD. EYD adalah bentuk singkat dari ejaan yang disempurnakan. Jadi, kaidah ataupun aturan yang ada di dalam EYD itu juga digunakan di dalam PUEB karena memang PUEB ini merupakan penyempurnaan dari EYD. Kemudian, ketika kita sudah mempelajari tentang PUEB, kita akan paham bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ataupun menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena di dalamnya membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, kata bahasa Indonesia, bahkan ada juga simbol ataupun tanda baca. Adapun alasan kenapa EYD ini diubah menjadi PUEB, hal ini berdasarkan aturan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan nomor 50 tahun 2015. Hal yang melatar belakanginya yaitu karena adanya perkembangan di bidang ilmu. Perkembangan di bidang teknologi dan juga ilmu pengetahuan menyebabkan bahasa itu semakin meluas, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Maka terjadilah perubahan ini dari EYD menuju PUEB. Hal lain yang juga melatar belakangi terjadinya perubahan ini yaitu karena untuk memantapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ejaan bahasa Indonesia itu terdiri dari 26 abjad. Nah, ke-26 abjad tersebut dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu huruf abjad yang dimulai dari huruf A sampai huruf Z, kemudian ada huruf vokal, kemudian ada huruf diptong, kemudian ada huruf konsonan, kemudian gabungan konsonan, kemudian ada pemenggalan, kemudian ada nama diri. Ejaan sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ejaan Pan-Opusion, yang kedua yaitu ejaan Malindo, yang ketiga yaitu ejaan Republik, yang keempat adalah ejaan yang disempurnakan ataupun EYD itu sendiri. Saran yang bisa saya sampaikan mengenai PUEB yaitu sebaiknya PUEB ini disampaikan kepada anak sejak usia dini. Misalnya bisa dimulai dari maksimal anak usia kelas 6 SD ataupun bisa dari mulai anak di jenjang sekolah menengah pertama ataupun di kelas 1. Karena hal yang terjadi di lapangan masih segelintir orang, masih sangat sedikit sekali orang yang tahu tentang PUEB. Bahkan ada orang yang tidak tahu apa itu EYD. Hal ini berdampak pada kaidah yang salah tentang bahasa, yang salah di pengucapan ataupun juga di tulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang PUEBI. Maafkan jika ada kekurangan-kekurangan dan juga semoga bisa membantu kalian semua untuk memahami PUEBI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.